Udah ada belum, Teh? Sudah. Baik, dimulai saja ya untuk mempersingkat waktu. Asal gimana Pak? Silakan. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil riset kami pada mata kuliah biologi konservasi, di mana anggota kelompok kami yaitu saya sendiri yaitu Sumiati sebagai pemateri ketiga, Salsabila Nur Askia sebagai pemateri pertama, Sofia sebagai pemateri kedua, dan juga ada Elai Lailatul Habibah sebagai pemateri keempat. Penelitian kami berjudul Ella tolong next. Jadi penelitian kami ini berjudul studi kasus biodiversitas suku pisang-pisangan atau Musaceae di Kabupaten Cirebon. Adapun cakupan materinya itu terdapat pengantar suku pisang-pisangan atau Musaceae, yang kedua itu ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil penelitian, dan yang keempat itu ada program konservasi. Untuk penjelasan pada pemateri yang pertama mengenai pengantar suku pisang-pisangan atau Musaceae akan dijelaskan oleh saudari Salsabila Nur Askia. Baik, Salsabila Nur Askia, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Nur Askia sebagai pemateri pertama dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar suku pisang-pisangan atau Musaceae. Yang pertama ada eksistensi tanaman pisang di Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah keanekaragaman hayati pada suku Musaceae atau pisang-pisangan yang tinggi, di mana Kabupaten Cirebon ini memiliki kondisi lingkungan yang mendukung. Pelimpahan terbanyak yaitu pada genus Musa. Genus Musa atau pisang buah termasuk ke dalam salah satu buah yang memiliki gizi yang cukup tinggi. Pisang buah dapat berkembang dengan subur pada daerah tanah yang bersuhu 21-32 derajat Celcius dengan iklim yang lembab, pada lahan berpasir atau berbatu kerikil dengan pH tanah yang mencapai 2,5-7,5 yang dipenuhi pada kondisi wilayah Kabupaten Cirebon. Lanjut, Ella. Selanjutnya yaitu karakter morfologi pisang. Pisang memiliki tinggi batang mencapai 2-8 meter bergantung pada variasi dan kondisinya. Pisang memiliki bonggol yang pendek dengan mata tunas, memiliki rizoma yang pendek dan akar anakan dekat pohon induk. Batang pisang yaitu batang semu, berupa lembaran daun yang saling tumpang tindih dengan daun yang baru. Dan bunga pisang yaitu terletak di tengah, berupa jantung pisang. Sistem akarnya bersifat adventif yang lunak. Akar primer memiliki ketebalan 5-8 mm serta berwarna putih saat masih muda dan sehat. Sedangkan daun pisang saat dewasa terdiri dari upi daun, tangkai daun, dan helai daun. Jumlah daun pada batang pisang ini berkisar antara 1-20 helai daun. Lanjut, Ella. Selanjutnya yaitu kandungan kimia pisang. Buah pisang mengandung gizi yang cukup tinggi dengan kolesterol rendah serta vitamin B6 dan vitamin C yang tinggi. Zat gizi terbesar pada buah pisang masak adalah kalium sebesar 373 mg per 100 gram pisang. Juga terdapat vitamin A yang berjumlah 250-335 gram per 100 gram pisang dan klor sebanyak 125 mg per 100 gram pisang. Pisang juga merupakan sumber karbohidrat terbesar. Pisang juga merupakan sumber karbohidrat, vitamin A dan vitamin C serta mineral. Komponen karbohidrat terbesar pada buah pisang adalah pati pada daging buahnya dan akan diubah menjadi sukrosa, glukosa, dan fruktosa pada saat pisang matang. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudari Sofia.
Baik, terima kasih Salsabila sudah menjelaskan mengenai materi karakteristik dan juga kandungan sendianya. Untuk lebih memahami lagi penelitian kami, maka akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Sofia. Baik, silakan Sofia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sofia, yaitu akan melanjutkan materi persebaran tanaman pisang di Indonesia dan di Kabupaten Cirebon. Indonesia memiliki produktivitas pisang yang cukup besar, khususnya di Jawa Barat yang memiliki produktivitas pisang tinggi pada Kabupaten Cianjur, Sukabumi, dan Cirebon. Di daerah Cirebon, tanaman pisang sangat mudah sekali dijumpai. Berdasarkan angka tetap, tahun 2013 produksi pisang mencapai 6,28 juta ton. Untuk wilayah Asia, Indonesia termasuk penghasil pisang terbesar karena 50% produksi pisang Asia dihasilkan oleh Indonesia. Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah penghasil pisang karena didukung oleh iklim yang sesuai, media tanam, dan ketinggian tempat. Pada 90% produksi pisang masih digunakan untuk konsumsi dalam negeri, sedangkan untuk ekspor hanya 10%. Lanjut, Ella. Selanjutnya yaitu manfaat tanaman pisang. Tanaman pisang dimanfaatkan mulai dari buahnya, daun, bunga, batang, dan lain-lain. Dengan ini, tidak ada bagian yang akan terbuang, percuma apabila masyarakat mengetahui bagaimana cara pemakaian, pengolahannya, dan pemanfaatannya. Tanaman pisang dapat dimanfaatkan sebagai penghasil buah, sumber vitamin, mineral, demikian juga dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional, anyam-anyaman, dan digunakan dalam upacara-upacara adat lainnya. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh Sumiati. Baik, terima kasih Sofia pemaparannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Jadi penelitian kami ini dilaksanakan pada bulan September sampai bulan Oktober. Nah, pengambilan datanya itu dilakukan dengan mengambil foto berbagai jenis keanekaragaman suku Musaceae atau pisang-pisangan yang ada di Kabupaten Cirebon. Nah, pada penelitian kami ini melibatkan 4 kecamatan. Karena Kabupaten Cirebon ini kan terdapat kurang lebih sekitar 50 kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon, maka kami sesuai dengan anggota kelompok mengambil 4 kecamatan. Dan untuk pemilihan lokasi observasi ini dengan alasan dapat mengetahui berbagai keanekaragaman suku Musaceae atau pisang-pisangan yang berada di sekitar tempat tinggal para peneliti. Next. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan itu adalah bahannya itu kan pisang-pisangan. Nah, untuk alat-alat yang didukung seperti handphone, alat tulis, kamera, dan juga loop. Next. Nah, untuk jenis data yang dikumpulkan itu adalah berupa data spesies jenis pisang yang meliputi nama ilmiah dan juga habitusnya atau tempat tinggalnya. Untuk data penunjangnya itu berupa kondisi fisik, biotik, dan juga iklim yang ada di Kabupaten Cirebon. Next, Ella. Nah, untuk metode pengumpulan datanya itu melalui analisis berbagai jenis pisang-pisangan yang ditemukan di Kabupaten Cirebon, seperti identifikasi spesies tumbuhan dan juga dengan studi literatur. Untuk metode pengumpulan data ini terdapat 2 tahap. Yang pertama itu ada identifikasi spesies tumbuhan, di mana identifikasi spesies tumbuhan ini dilakukan untuk mengetahui nama ilmiah dari spesies tersebut, dan juga untuk mengamati karakteristik yang dimiliki dari berbagai jenis pisang yang ditemui. Tahap yang kedua itu ada studi literatur. Jadi studi literatur ini dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai kondisi umum di Kabupaten Cirebon yang meliputi kondisi fisik, biotik, dan juga iklim. Next. Untuk metode analisisnya ini, kami menggunakan metode analisis kualitatif.
untuk mengidentifikasi berbagai karakteristik yang dimiliki oleh tanaman pisang yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Nah, untuk metode analisis kualitatif ini merupakan metode analisis yang bersifatnya itu deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam hal ini, kelompok kami, analisis yang digunakannya itu berdasarkan pengamatan kualitatif yang selanjutnya itu dideskripsikan atau digambarkan mengenai karakteristik bagian-bagian tanaman pisang yang sesuai dengan hasil penelitian saat pengamatan berlangsung. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian yang akan dijelaskan oleh Ella Habibah. Silakan Ella. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian riset kami mengenai biodiversitas musaceae atau pisang-pisangan di Kabupaten Cirebon. Antara lain yang pertama di wilayah Desa Gegesik Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, terdapat spesies pisang yang bernama pisang emas yang memiliki karakteristik di mana akar tersebut serabut dengan bonggol, batangnya semu dengan lembaran pelepah-pelepah, daunnya cukup lebar berwarna hijau terang dengan tulang-tulang daun yang menyirip. Bunganya juga berupa jantung pisang berwarna merah kecoklatan. Buah pisang emas ini berukuran sekitar 8-10 cm berwarna kuning terang dan memiliki rasa yang manis. Pisang emas ini dimanfaatkan sebagai bahan utama olahan makanan. Kemudian yang kedua, telah ditemukan spesies pisang batu di daerah Desa Kedung Bunder, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, yang memiliki karakteristik di mana pisang batu ini termasuk dalam kategori pisang kelas rendah dengan karakteristik berdaun tebal, memiliki lapisan lilin yang cukup tebal, kemudian kadang-kadang terdapat biji pada buahnya. Kulitnya ini keras dan tebal, serta buahnya tidak dapat langsung dimakan dalam keadaan segar, tetapi ketika buahnya dimasak, mempunyai rasa yang manis. Nah, pisang batu ini dimanfaatkan untuk dimanfaatkan sebagai ini makanan ini biasa yang tadi dijelaskan dimasak bisa atau dimakan langsung bisa, yang dimana protein di dalam pisang batu ini berfungsi untuk meregenerasi sel mati diganti dengan sel yang baru. Kemudian ada spesies pisang kepok atau pisang sabak yang telah ditemukan di daerah Desa Karangreja, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Di mana pisang kepok ini memiliki karakteristik memiliki akar serabut dengan bonggol, batangnya semu, helaian daun bentuknya lanset memanjang dengan panjang 1,5 sampai 3 meter. Lebarnya itu 30 sampai 70 cm. Kemudian permukaan bawah daun berlilin, tulang daun menyirip, bunganya berupa jantung pisang berwarna merah kecoklatan. Kemudian bentuk buah pisang kepok ini agak gepeng dan bersegi. Kemudian ukur buahnya itu kecil, panjangnya 10-12 cm dan beratnya 80-120 gram. Kulit buahnya itu tebal dengan warna kuning kehijauan dan kadang bernoda coklat. Pisang kepok ini buahnya dapat dijadikan sebagai bahan utama olahan makanan, daunnya dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan. Kemudian yang keempat telah ditemukan di daerah Desa Wiyong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, yaitu nama spesiesnya pisang Raja Sajen. Pisang Raja Sajen ini memiliki karakteristik di mana kulitnya lebih tebal, warna buahnya ini beraneka. Ada yang kuning muda, kuning tua, dan
merah daging. Tinggi pohonnya itu 2,6 sampai 3 meter dengan lingkar batang 0,4 sampai 0,5 meter berwarna hijau dengan bercak coklat kehitaman. Panjang daunnya itu 2,4 sampai 2,8 meter, lebar 40 sampai 60 cm berwarna hijau. Tandan buah mencapai panjang 40 sampai 60 cm, merunduk, berbulu halus. Kemudian pisang raja sajen ini daging buahnya itu berwarna putih kekuningan, kuning muda atau kemerah-merahan, tidak berbiji, rasa agak manis sampai manis, tetapi yang ditemukan ini masih mentah ya, jadi kurang manis, terus kurang beraroma. Nah, pisang raja sajen ini dapat dikonsumsi langsung tanpa terlebih dahulu digoreng ataupun direbus maupun dikukus. Dalam hal ini pengolahan pisang model seperti ini umumnya dijadikan keripik pisang atau pisang sale. Tapi kebiasaan di daerah sini pisang sajen ini sering digunakan buat sesajen tuh Pak. Ya, sesajen. Nah, kemudian ada pisang Ambon yang ditemukan di daerah Desa Wiyong, kemudian memiliki karakteristik pisang Ambon ini memiliki bentuk batang yang cenderung umum. Batangnya menjulang hingga 2,2 sampai 2,5 meter, memiliki buah dengan warna hijau. Ini untuk buah yang belum matang dan warna cenderung kekuningan apabila sudah cukup matang. Bentuk daunnya tegak dan memiliki panjang buah 16-20 cm dan memiliki warna daging buah cenderung putih kekuningan. Pisang Ambon ini sering dikonsumsi untuk masyarakat dimulai dari makanannya langsung, dimakan langsung hingga olahan khusus yang diminati oleh banyak masyarakat. Pisang ini memiliki banyak kandungan senyawa metabolit sekunder yang bermanfaat. Bisa juga dimanfaatkan dibuat tepung dengan catatan pisangnya itu nggak terlalu matang tuh. Ya. Kemudian program konservasi melakukan pemuliaan tanaman pisang yang disertai dengan pelestarian plasma nutfah tanaman pisang agar tetap terjaga dan kelestariannya bibit-bibit unggul tanaman pisang. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Adapun kesimpulannya, yaitu Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang memiliki keanekaragaman hayati suku Musaceae atau pisang-pisangan yang tinggi, memiliki kondisi lingkungan yang mendukung juga. Kemudian kelimpahan terbanyak yaitu pada genus Musa. Genus Musa atau pisang buah termasuk ke dalam salah satu buah yang bergizi cukup tinggi. Tanaman pisang dimanfaatkan mulai dari buahnya, daun, bunga, batang, bonggol, atau lain-lainnya. Dengan ini tidak ada bagian yang akan terbuang percuma apabila masyarakat mengetahui bagaimana cara pemakaian, pengolahan, dan pemanfaatannya. Sudah teh. Baik, terima kasih Ella sudah memaparkan mengenai hasil penelitian dan juga pemanfaatannya. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Izin bertanya. Silakan Ade. Perkenalkan, saya Ade Muhammad Fahranuddin. Izin bertanya kepada kelompok 1. Mengenai biodiversitas pisang di Kabupaten Cirebon, tadi kan yang diamatinya itu 4 daerah kabupaten. Nah, berdasarkan hasil penelitian pengamatan pisang pada kelompok 1 itu kan ada 5 jenis varietas pisang yang diamati. Untuk pertanyaannya, apakah dari kelima jenis varietas tersebut terdapat jenis pisang yang langka atau keberadaannya itu sulit ditemukan gitu? Terima kasih.
Baik, terima kasih Ade untuk pertanyaannya. Dipersilakan dua pertanyaan lagi. Izin bertanya. Silakan. Tadi kan ini ada hasil pengamatannya ada perolehan manfaat dari suku pisang-pisangan. Jadi bagaimana cara kelompok satu itu memperoleh indeks manfaat dari suku pisang-pisangan dari setiap varietasnya? Itu apakah kayak mewawancarai masyarakat sekitar atau gimana? Begitu, terima kasih. Terima kasih Vina. Dipersilakan satu orang lagi. Izin bertanya. Silakan Umayya. Saya Umayya Kaudiana izin bertanya. Tadi kan pengambilan datanya kan luas ya dari Kabupaten Cirebon. Nah, dari 4 lokasi itu apakah ditemukan adanya tempat yang mengelola khusus gitu. Jadi pemanfaatannya tuh secara khusus kayak misalkan ada pabrik sale atau apa gitu dari pisang tersebut. Dari 4 lokasi yang diamati. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Umayya pertanyaannya. Mungkin nanti untuk jawabannya akan dijawab di sesi akhir ya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Kita cukupkan presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok lain nanti memberikan penilaian ya. Perwakilan saja tapi ya, nggak usah semuanya. Formnya nanti Bapak share di grup ya. Jadi untuk kelompok berapa ini? 1 ya? Betul Pak, kelompok 1. Nah, kelompok 1 berarti kelompok 2 sampai 7 memberikan penilaian ya. Di situ sudah ada ininya ya, rentangnya. Misalkan kalau sangat baik itu nilainya berapa sampai berapa ya. Tapi kamu menuliskannya ininya saja angkanya. Misalkan 70, 80, 90 seperti itu ya. Mau pakai 85, 86 pokoknya silakan ya. Silakan lanjut. Yang berikutnya. Rifa, share screen, share. Siapa ini? Bapak. Hostnya, ini co-hostnya. Ke siapa? Ke Rifa, Bapak. Siapa? Rifa. Rifa Fadilah, Pak. Oke. Sudah, silakan. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas biologi E semester 5. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian riset biodiversitas kami yang berjudul Identifikasi Biodiversitas Insekta di Kawasan Perkebunan dan Persawahan di Kabupaten Cirebon. Adapun anggota dari kelompok 2, yang pertama ada Nur Hidayati Fauzia sebagai pemateri pertama, kemudian ada Nur Holifa sebagai pemateri ketiga, lalu ada Rifa Fadilah sebagai pemateri kedua, dan ada saya sendiri, Risma Amalia, sebagai moderator. Adapun pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi ini yaitu mengenai pendahuluan atau latar belakang dari penelitian yang kami lakukan, kemudian yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil penelitian, dan yang keempat ada program konservasi yang diusulkan. Langsung saja ke pendahuluan yang akan disampaikan oleh Nur Hidayati Fauzia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Risma Amalia selaku moderator. Perkenalkan, saya Nur Hidayati Fauzia sebagai pemateri pertama akan memaparkan mengenai pengantar atau pendahuluan dari presentasi kali ini. Next, Rifa. Serangga atau insekta merupakan kelas dalam film Avertebrata
yang keberadaannya dominan di permukaan bumi. Serangga juga sering disebut hexapoda, yang berarti memiliki 6 tungkai. Serangga memiliki jenis dengan jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan kelompok hewan lainnya, yaitu sebanyak kurang lebih 1.413.000 jenis telah berhasil diidentifikasi dan dikenal. Kemudian lebih dari 7.000 jenis baru ditemukan hampir setiap tahunnya. Serangga termasuk hewan beruas dengan tingkat adaptasi yang tinggi. Serangga memiliki warna tubuh yang menarik dan bervariasi atau tidak menarik sama sekali. Mereka merupakan hewan dalam kelompok Poikiloterm. Beberapa serangga dapat bertahan hidup dengan periode pendek pada suhu beku, tetapi ada juga yang dapat bertahan hidup dalam periode yang panjang pada suhu beku. Kemudian menurut Falahuddin dan Mareta tahun 2015, ciri khusus serangga adalah dibaginya tubuh menjadi 3 bagian, yaitu kepala, kemudian dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Kepala memiliki sepasang antena, dada mempunyai 3 pasang kaki dan sepasang sayap. Kemudian serangga memiliki jumlah terbesar dari seluruh spesies yang ada di bumi ini, mempunyai berbagai macam peranan dan keberadaannya ada di mana-mana, sehingga menjadikan serangga sangat penting di ekosistem dan kehidupan manusia. Keberadaan serangga pada suatu tempat dapat menjadi indikator biodiversitas, kesehatan ekosistem, dan degradasi lanskap. Serangga merupakan hewan yang memiliki sebaran habitat yang luas. Serangga dapat ditemukan pada berbagai habitat, mulai dari pegunungan, hutan, ladang pertanian, pemukiman penduduk, hingga daerah perkotaan. Kepekaan serangga terhadap perubahan lingkungan menjadi faktor penentu keberadaannya di alam. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuannya dalam merespon gangguan lingkungan dengan pola tertentu. Kelimpahan dan keanekaragaman serangga yang berada di suatu habitat memiliki karakteristik dan kondisi lingkungan yang berbeda dengan habitat serangga lainnya. Selanjutnya, metode penelitian akan disampaikan oleh Rifa Fadilah. Dipersilahkan. Baik, di sini saya Rifa Fadila akan memaparkan mengenai metode penelitian. Nggak bisa jalan. Sebentar, Bapak. Pada metode penelitian ini terdapat adanya lokasi dan waktu penelitian, yaitu kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 minggu atau 1 bulan yang terhitung dari bulan Oktober sampai dengan bulan November 2021. Kemudian, penelitian ini dilakukan secara langsung di wilayah pesawahan dan perkebunan daerah Kabupaten Cirebon. Lalu ada alat dan bahan. Alat yang akan digunakan pada penelitian kali ini yaitu berupa handphone, laptop, jaring, dan website Naturalis. Sedangkan untuk bahan yang akan dibutuhkan pada penelitian ini yaitu pada beberapa serangga yang akan diobservasi. Lalu ada jenis data yang dikumpulkan. Jenis data yang akan dikumpulkan berupa deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mana berupa observasi dan dokumentasi. Lalu ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memotret serangga yang terdapat di kawasan pesawahan dan perkebunan dengan menggunakan kamera handphone serta menangkapnya dengan menggunakan jaring. Lalu serangga yang telah tertangkap akan diidentifikasi hingga tingkat spesies serta ditelusuri peranannya terhadap ekosistem. Identifikasi dilakukan dengan merujuk pada kunci dikotomi serangga hingga tingkat ordor. Kemudian, diidentifikasi spesies dengan cara studi literatur dan dengan menyelaraskan spesimen serangga yang tertangkap dengan data di internet. Lalu selanjutnya ada metode analisis data. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu berupa deskriptif.
Selanjutnya, hasil pengamatan akan disampaikan oleh Nur Hidayati Fauzia. Selanjutnya, hasil pengamatan dari penelitian kali ini yaitu sebagai berikut. Next, Rifa. Bentar, Ji, agak nge-lag. Ya, berikut ini merupakan tabel hasil pengamatan dari penelitian pada serangga. Di sini terdapat jumlah spesies yaitu 22 spesies dengan jumlah individu yang teramati yaitu sebanyak 44 individu. Spesies yang pertama yaitu ada Pleoba atau belalang. Nah, belalang yang ditemukan ini memiliki sepasang antena yang pendek, kemudian kulitnya berwarna coklat hitam kekuningan, kemudian memiliki warna sayap yang coklat, memiliki warna toraks yang coklat, abdomen coklat pudar. Menurut Irwanto dan Gusnia 2021, jenis belalang ini memakan biji-bijian atau padi. Spesies ini sangat mudah ditemukan karena spesies ini mampu beradaptasi dengan ekosistem padang rumput. Kondisi rerumputan di stasiun tersebut juga masih bagus dan keberadaannya sangat melimpah di alam. Berikut ini merupakan klasifikasi ilmiah dari belalang Pleoba. Selanjutnya yaitu ada semut hitam atau Dolisoderus thoracicus. Semut ini berwarna hitam dengan abdomen yang berwarna hitam, kemudian memiliki 3 pasang kaki, kepala berbentuk oval, dan mata terletak di garis tengah kepala, dan matanya relatif besar. Menurut Ridwan dan Gasa 2020, potensi semut hitam merupakan salah satu musuh alami yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama. Dolisoderus akan berfungsi sebagai agen pengendali hayati jika populasinya di ekosistem melimpah. Selanjutnya ada spesies kupu-kupu atau Zizina labradus. Zizina labradus ini merupakan salah satu spesies kupu-kupu dari famili Licanidae yang memiliki sayap berwarna coklat bercampur keunguan. Permukaan sayapnya memiliki pola pita dan bintik-bintik kecoklatan. Kemudian ada capung sambar hijau dengan nama ilmiah Ortetrum sabina. Capung ini memiliki mata berwarna hijau pucat berbintik, toraks pola lirik hijau pucat dan hitam, dan kakinya hitam. Sayap transparan, kemudian abdomen hitam dan tepi pola putih. Pangkal abdomen membulat, pola hijau dan hitam. Capung sambar hijau adalah salah satu spesies yang sering ditemui sedang memangsa capung lain atau sesama jenis. Selanjutnya ada laba-laba dengan nama ilmiah Menemerus bivitatus. Memiliki tubuh berwarna coklat kehitaman dan memiliki garis-garis putih pada tubuh. Ukuran tubuhnya kecil dan dada memiliki corak warna putih. Spesies ini dapat hidup dengan baik apabila suatu kawasan tersebut memiliki suplemen nutrisi atau makanan yang baik dalam sebuah kawasan habitatnya memiliki topografi bebatuan dan dedaunan. Kemudian ada kumbang kura-kura dengan nama ilmiah Casida circumdata. Spesies ini memiliki peran sebagai ancaman pada tanaman dengan memakan daun tanaman, yaitu dengan meninggalkan bekas melingkar atau tidak beraturan pada permukaan daun, hingga menghilangkan sebagian besar permukaan daun sampai hanya tersisa pertulangan daun. Selanjutnya akan disampaikan oleh Risma Amalia. Selanjutnya ada Ondotermes atau rayap tanah. Ondotermes umumnya dikenal sebagai rayap yang memakan jamur atau serasta.
yang merupakan genus rayap yang termasuk dalam famili Termitidae. Spesies ini dapat merusak kayu dan merupakan hama pertanian di daerah tropis dan subtropis di Afrika dan Asia. Selanjutnya ada jangkrik dengan nama ilmiah Gryllus mitratus. Jangkrik atau nama lainnya ini jengkerik, ini merupakan serangga yang berkerabat dekat dengan belalang yang memiliki ciri tubuhnya itu kecil silindris, kepala hampir bulat, dan sungut panjang seperti benang. Jangkrik ini bersifat omnivora atau pemakan segalanya, dikenal dengan suaranya yang khas yang dihasilkan oleh jangkrik jantan. Selanjutnya ada belalang atau dengan nama ilmiah Ducetia japonica. Nah, belalang ini merupakan serangga herbivora dari subordo Caelifera dalam ordo Orthoptera. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor pendek. Suara yang ditimbulkan beberapa spesies belalang biasanya dihasilkan dengan menggosokkan femur belakangnya terhadap sayap di depan atau abdomen, atau karena pakan sayapnya sewaktu terbang. Femur belakangnya umumnya panjang dan kuat yang cocok untuk melompat. Serangga ini umumnya bersayap, walaupun sayapnya kadang tidak dapat dipergunakan untuk terbang. Belalang betina umumnya berukuran lebih jantan dari belalang jantan. Selanjutnya ada kupu-kupu dengan nama ilmiah Oploea aglea. Oploea aglea ini memiliki ciri sayap berwarna hitam dengan totol-totol putih. Kupu-kupu ini tersebar di utara India, Indochina, Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Palawan, Sulawesi, kemudian Maluku, Papua, Kaledonia Baru, Kepulauan Pasifik, dan Australia. Oploea aglea ini merupakan spesies dari kupu-kupu Nymphalidae. Selanjutnya ada spesies kupu-kupu juga dengan nama ilmiah Apia slibite. Nah, Apia slibite ini adalah spesies jenis kupu-kupu yang berasal dari famili Pieridae, sebuah famili yang sering disebut dengan si putih dan kuning sesuai dengan ciri khasnya yang paling membedakan warna famili yang lain, yaitu warna tubuhnya atau sayapnya itu kebanyakan berwarna putih, kuning, atau orange. Famili ini biasanya menarik perhatian karena terbang berkelompok dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya ada spesies belalang juga dengan nama ilmiah Oxia japonica. Belalang ini memiliki sayap, walaupun sayapnya kadang tidak dapat dipergunakan untuk terbang. Belalang betina umumnya berukuran lebih besar dari belalang jantan. Nah, belalang ini juga memiliki ciri tubuh berwarna hijau dan juga kecoklatan. Lanjut, Rifa. Selanjutnya ada kumbang dengan nama ilmiah Tesarotoma sp. Ukuran serangga Tesarotoma papillosa ini termasuk sedang di kelompok Hemiptera, sekitar 5 cm dan memiliki tipe mulut menghisap. Kumbang ini terlihat tenang dan saat dipegang mengeluarkan cairan yang berbau seperti umumnya kelompok kepik. Bentuknya ini unik, yaitu persegi panjang berwarna coklat, terang, dan sayapnya seperti terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Selanjutnya ada lalat rumah dengan nama ilmiah Musca domestica. Nah, lalat rumah ini adalah lalat dari subordo Cyclorapa. Lalat ini diyakini telah berevolusi dalam era Kenozoikum, mungkin di Timur Tengah, dan telah menyebar ke seluruh dunia sebagai spesies yang memiliki hubungan komensalisme dengan manusia. Spesies ini adalah spesies lalat yang paling umum ditemukan di rumah. Selanjutnya, hasil penelitian disampaikan oleh Rifa Fadilah.
Spesies selanjutnya yaitu ada kumbang koksi atau dengan nama ilmiah Epilasna admirabilis. Kumbang koksi merupakan jenis serangga yang hidup di alam bebas dan mudah ditemukan pada daun padi, daun kakao, dan daun cabai. Kumbang koksi mempunyai ukuran antara 7-8 mm. Kumbang koksi sering disebut kumbang kepik karena ukuran dan perisainya yang keras. Lalu, spesies selanjutnya yaitu ada Curculionoidea, atau yang disebut sebagai kumbang penggerek. Kumbang penggerek merupakan kelompok insekta yang berasal dari keluarga Curculionoidea yang memiliki ukuran lebih kecil dari kumbang kebanyakan, serta dapat diidentifikasi dari moncongnya yang memanjang. Lalu ada rayap bersayap atau dengan nama ilmiah Coptotermes curvignatu. Rayap bersayap memiliki warna tubuh yang berupa krem atau coklat yang sama seperti kasta rayap lainnya. Mereka memiliki 2 antena yang lurus dengan sedikit tekukan dan memiliki 2 set sayap yang panjangnya sama besar, serta berwarna putih dan bening dengan penampilan yang tajam. Lalu ada walang sangit atau Leptocoryza oratorius. Hewan ini mudah dikenali dari bentuknya yang memanjang, lalu memiliki ukuran sekitar 2 cm dan berwarna coklat kelabu. Lalu memiliki belalai yang digunakan untuk menghisap cairan tumbuhan. Walang sangit adalah anggota ordo Hemiptera atau bangsa kepik sejati. Selanjutnya akan disampaikan oleh Khalifah. Baik, terima kasih. Hasil pengamatan selanjutnya yaitu jangkrik pupa atau nama ilmiahnya Trilodes sigillatus. Jangkrik jenis upa adalah jenis jangkrik dengan tubuh kecil dan lemah. Umumnya berwarna putih pucat dan memiliki bau yang menyengat. Pada saat malam hari, jangkrik pupa sering mengeluarkan suara, namun suaranya nyaring dan terdengar berisik. Jangkrik jenis upa tidak cocok digunakan sebagai pakan burung karena selain ukurannya yang kecil, juga memiliki bau yang menyengat. Next. Nah, selanjutnya kupu-kupu pisang atau Erionota trax. Erionota trax ini umumnya diketahui dengan nama ulat penggulung daun pisang, yaitu adalah termasuk anggota kupu-kupu yang terdapat dalam familia Hesperidae. Ia ditemukan dari India, Asia Tenggara, hingga Papua New Guinea. Lalu, ke arah Cina Selatan, ia merupakan spesies yang terintroduksi ke Kepulauan Pasifik, termasuk Kepulauan Salomon dan Hawaii. Ia juga tercatat berasal dari Mauritius. Ulat penggulung daun pisang ini merupakan sejenis kupu-kupu pisang dengan sayap berwarna coklat dan berwarna kuning pada pasangan sayap depan, sedangkan sewaktu masih menjadi ulat, kepalanya hitam, badannya putih, gilik, agak mengecil di depan dan belakang, bergaris tengah 8 mm dan panjangnya 6 cm. Kepompongnya berwarna putih, gilik, meruncing ke belakang sebesar kelingking. Adapun ulat dan kepompongnya lebih dikenal ketimbang kupu-kupunya. Selanjutnya kumbang tanah atau dari keluarga Carabidae. Kumbang tanah adalah besar kosmopolitan keluarga dari kumbang yang disebut Carabidae dengan lebih dari 40.000 spesies di seluruh dunia. Sekitar 2.000 di antaranya ditemukan di Amerika Utara dan 2.700 di Eropa. Pada tahun 2015, ini adalah salah satu dari 10 keluarga hewan paling kaya spesiesnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kumbang gelap atau Strongyum. Strongyum adalah genus kumbang gelap dalam famili Tenebrionidae.
Tenebrionidae adalah genus terbesar dalam keluarga dengan lebih dari 700 spesies di seluruh dunia. Lebih dari 300 diantaranya berada di daerah neotropis. Untuk materi keempat yaitu program konservasi yang diusulkan. Program konservasi. Program konservasi pada serangga ini difokuskan pada serangga penyerbuk, yaitu kupu-kupu. Melihat spesies kupu-kupu ini merupakan serangga penyerbuk yang keberadaannya perlu dipertimbangkan. Kupu-kupu ini merupakan juga indikator penting dalam menentukan kualitas lingkungan karena serangga ini sangat peka terhadap polusi lingkungan. Pengelolaan habitat yang ada di sekitar kawasan perkebunan di Kabupaten Cirebon sangat penting dilakukan untuk menunjang program konservasi kupu-kupu yang bermukim di dalamnya. Secara umum, kupu-kupu menyukai datang ke bunga yang berwarna cerah, yakni merah, oranye, dan merah muda. Sedangkan warna putih kurang disukai. Mata majemuk kupu-kupu yang terdiri dari ribuan Ommatidium memiliki kemampuan membedakan warna bunga. Oh et al. Tahun 2011 mengemukakan bahwa preferensi kupu-kupu terhadap warna bunga berlangsung secara spontan dan sangat tergantung pada bau yang dikeluarkan oleh bunga. Secara mendasar, kupu-kupu juga menyukai warna kuning, biru, dan ungu. Kupu-kupu mampu belajar secara cepat berdasarkan kunjungannya ke bunga untuk mengasosiasikan warna bunga dengan kandungan nektar yang diinginkannya. Kupu-kupu menghisap nektar bunga dengan bantuan proboscisnya. Viskositas dan konsentrasi gula yang terkandung di dalam nektar sangat berpengaruh dalam kemudahan mendapatkan nektar tersebut. Selain nektar yang berasal dari bunga, terdapat pula nektar ekstraflora atau cairan yang mengandung gula berasal dari bagian tanaman selain bunga, merupakan sumber makanan yang penting untuk serangga penyerbuk. Oleh karena itu, program konservasi kupu-kupu ini adalah dengan menyediakan tempat yang di dalamnya berisi beraneka macam bunga dengan berbagai warna yang menarik untuk mengikat minat kupu-kupu tersebut. Selain itu, tumbuhan berbunga penghasil nektar dan polen merupakan sumber daya utama dalam menunjang kehidupan serangga penyerbuk, khususnya kupu-kupu. Oleh karena itu, program konservasi ini dirancang dengan penanaman tumbuhan berbunga yang menarik minat kupu-kupu serta tumbuhannya penghasil nektar dan polen untuk menjaga habitat kupu-kupu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Untuk 3 penanya. Izin bertanya. Silakan, Rizky. Siapa dulu, Riz? Tadi kan dulu aja. Dijelaskan kan di hasil pengamatannya tuh terdapat beberapa jenis hewan insektanya. Nah, kira-kira tuh titik alamat penemuan itu tuh berada di daerah mana? Soalnya kan cakupannya 1 kabupaten, sedangkan yang di hasil pengamatannya tuh nggak ada lokasi penemuannya gitu tuh. Nah, terus yang satu lagi tadi juga kan yang slide sebelumnya tuh dikatakan untuk menanam bunga-bungaan ya untuk menarik perhatian kupu-kupu. Nah,
Sedangkan yang tadi yang dari referensinya tuh, kalau misalkan hewan insekta itu tuh apa namanya tuh? Jadi untuk melihat keasrian lingkungannya. Nah, apakah dengan cara menanam seperti itu termasuk lingkungan sekitar itu termasuk apa ya? Jadi maksudnya tuh asri atau enggaknya gitu tuh. Udah sekian sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan 2 pertanyaan lagi. Izin bertanya. Bertanya, Riz. Lagi. Ya, Syahid sama siapa dulu? Agis, Syahid dulu. Terus Baik. Agis. Nama saya Nur Sahid ya, dengan NIM 1908106163. Di sini saya izin bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa wilayah kajiannya yaitu persawahan di Kabupaten Cirebon ya. Apakah seluruh wilayah persawahan di Kabupaten Cirebon itu dikaji gitu? Apa dikaji seluruhnya atau dibagi berdasarkan studi kasus di wilayah tertentu gitu? Segitu sih. Terima kasih. Ya, makasih Syahid buat pertanyaannya. Silakan Agis. Ini izin bertanya, berdasarkan penelitian yang diamati pada kelompok 2 mengenai biodiversitas serangga, mengenai hal tersebut, apakah hal-hal yang menghambat selama proses pengamatan mengingat yang diamati adalah serangga, lalu spesies serangga yang diamati apakah terdapat serangga yang mematikan atau tidak ada yang mematikan kayak gitu tuh? Terima kasih. Agis untuk pertanyaannya. Baik, dicukupkan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa? Kelompok siapa? Kelompok 4, Pak. Kelompok AN. Oh iya. Yang ininya siapa? AN? Iya, AN, Kak. Nanti Bapak jadikan ini ke host ya. Oke. Yang kelompok lain sambil memberikan penilaian ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Nanti gantian saja, misalkan tadi kelompok 1 yang menilai siapa, kelompok 2 yang menilai siapa ya untuk tiap kelompoknya. Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Di kolom penilaian kan yang pertama itu judul penelitian. Nah, di judul penelitian tuh kitanya menuliskan judul penelitiannya atau kita menilai judul penelitiannya, Pak? Menilai. Kan itu ada skornya. Jadi berupa angka. Kegiatan yang dilakukan dengan judul itu sesuai enggak? Misalkan tadi kelompok serangga penelitiannya di Kabupaten Cirebon judulnya ya, tapi hanya meneliti di satu desa misalkan. Nah, itu sesuai tidak gitu ya. Nah, tadi juga yang kelompok pisang misalkan, penelitiannya satu kabupaten, tapi datanya hanya satu desa misalkan, ya sesuai tidak, gitu ya. Jadi nilai langsung misalkan 80, 70, berapa gitu. Itu ada di bagian atas kelihatan nggak? Yang sangat baik, sekian sampai sekian, baik, sekian sampai sekian. Kelihatan nggak? Yang bagian itunya? Kelihatan, Pak. Ya. Silakan di ini aja. Sebetulnya ada rubriknya ya. Kalau Bapak sharekan terlalu banyak nanti lebih ribet. Itu ada rubriknya, ada berapa halaman ya? Mungkin 3 halaman ya untuk ini. Cuma
Itu aja lah, dinilai berdasarkan skor yang ada di situ saja. Kalau mau pakai rubrik Bapak kirim ya boleh. Cuma barangkali nanti makin pusing, ini harusnya nilai berapa. Bisa dilanjut, Pak? Silakan. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini kami Di sini kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan secara singkat mengenai penelitian kami, yaitu penelitian tentang biodiversitas. Untuk itu, kelompok 4 ini terdiri dari 4 anggota, yang mana saya sendiri, Ainur Rohmah, dengan NIM 1908106155, kemudian Agnita Trihandini, dengan NIM 1908106170, sebagai pemateri ketiga, Agisna Nurul Hasanah 1908106184 sebagai pemateri pertama, dan Khairunisa 1908106118 sebagai pemateri kedua. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada Agisna Nurul Hasanah sebagai pemateri pertama untuk menyampaikan terkait penelitian kami ini. Kepada Agisna dipersilahkan. Oh iya, baik. Enggak, ini aja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang monitoring keanekaragaman tumbuhan obat di Kabupaten Kuningan, Taman Nasional Gunung Ciremai. Next point. Tujuan penelitian. Penelitian mengenai tumbuhan obat di Kabupaten Kuningan, Taman Nasional Gunung Ciremai, ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui keanekaragaman jenis tumbuhan obat yang berada di Kabupaten Kuningan, Taman Nasional Gunung Ciremai. Yang kedua yaitu untuk mengetahui jenis tumbuhan obat apa saja yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan. Suaranya ini ada dua ya? Suaranya ini ada dua ya? Iya, suaranya ada dua, Pak. Pakai dua ini mungkin ya, satu HP, satu laptop. Satunya dimatikan dulu. Siapa ini? Agisna siapa? Sok lanjut. Assalamualaikum Bapak, izin pakai yang punya Hilya Pak. Soalnya Dela yang punya Agisnya. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini diantaranya yang pertama yaitu memberikan data dan informasi mengenai keanekaragaman jenis tumbuhan obat di hutan lindung Taman Nasional Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan. Yang kedua, menyediakan bahan studi lebih lanjut untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pelestarian, dan pengembangan tumbuhan obat. Yang ketiga, yaitu memberikan peluang usaha dalam pemanfaatan tanaman obat. Nah, untuk pengertian tumbuhan obat kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC merupakan Taman Nasional ke-50 pengusuran kawasan hutan Gunung Ciremai sebagai tanaman nasional oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Didasari atas fungsi ekologisnya sebagai sistem penyangga kehidupan serta fungsi hidrologis. Fungsi tersebut sangat penting sebagai daerahnya serapan air, sumber mata air,
daerah tangkapan air, penyedia air baik sebagai bahan baku air minum dan maupun air irigasi pertanian bagi 3 kabupaten di sekitarnya, yaitu Kuningan, Majalengka, dan Cirebon. Tumbuhan obat ini dapat ditemukan dengan mudah di sekitar kita karena Indonesia mengenal pengobatan herbal sudah sejak beribu tahun yang lampau. Biasanya di lingkungan pedesaan setiap rumah memiliki tumbuhan-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan pengobatan herbal atau yang biasa dikenal sebagai apotek hidup. Salah satunya yaitu pemanfaatannya dalam bentuk jamu menurut Hidayat 2011. Next, Bang. Terima kasih, Pak Gisna. Terima kasih kepada pemateri pertama, Gisna Nur Hasanah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Khairun Nisa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Khairun Nisa dengan NIM 1908 106118 yang akan mempresentasikan tentang metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan selama bulan Oktober 2021 di Kabupaten Kuningan atau Taman Nasional Gunung Ciremai. Yang kedua yaitu alat dan bahan penelitian. Nah, Punten, Khairun Nisa, suaranya kok putus-putus delay gitu. Dan alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamera, alat tulis, dan laptop. Adapun bahan-bahan yang diperlakukan, yang ketiga yaitu kedengar nggak? Halo? Kedengar Khairun Nisa, tapi delay suaranya tuh putus-putus gitu. Sekarang tadi jelas tapi ya, yang awal kayak robot ya. Iya, kayak robot tadi. Silakan, jelas kayaknya sih tadi. Udah kedengar nggak? Ya, jelas. Ya. Coba diulangi dari waktu dan tempat penelitian. Oke. Waktu dan tempat penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan selama bulan Oktober 2021 di Kabupaten Kuningan atau Taman Nasional Gunung Ciremai. Untuk alat dan bahan penelitian ini yaitu digunakan meliputi kamera, alat tulis, dan laptop. Adapun bahan-bahan yang diperlukan ialah berupa sampel tanaman obat yang ditemukan. Yang ketiga yaitu jenis data yang dikumpulkan. Nah, data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa deskripsi hasil penelitian yang meliputi lokasi penelitian, kemudian nama lokal, dan nama ilmiah spesies. Untuk karakteristik dan manfaat spesies beserta taksonominya. Dan juga disertakan dokumentasi hasil penelitian tersebut. Next. Untuk metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni melalui observasi secara langsung ke desa-desa dan wilayah Kabupaten Kuningan yang mana merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Ciremai. Dalam hal ini, peneliti membagi daerah jangkauan sesuai tempat tinggal masing-masing anggota, yakni bagian barat diantaranya meliputi Desa Cilimus, Bojong, dan Sangkanurip, dan bagian selatan Kuningan meliputi Garawangi, Lebakwangi, dan Ciawi. Selanjutnya, data hasil penelitian dikumpulkan dengan mengidentifikasi spesies tanaman obat yang ditemukan.
Nah, spesies tersebut diteliti kemudian didokumentasikan agar bisa dianalisis lebih detail dengan bantuan aplikasi iNaturalis. Baik itu untuk mengetahui nama ilmiah, karakteristik, maupun taksonomi dari tanaman obat yang ditemukan. Adapun untuk penyajian data dilakukan secara analisis deskriptif yang kemudian didukung dengan teori dari berbagai studi literatur untuk memperkuat bukti hasil penelitian yang didapatkan. Terima kasih kepada pemateri kedua, Khairunisa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Agnita Prihandini. Kepada Agnita Prihandini dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai hasil pengamatan. Jadi pada pengamatan kali ini diperoleh 36 individu hasil pengamatan yang didokumentasikan dari 19 famili yang diketahui sebagai tumbuhan obat dan dimanfaatkan masyarakat. Nah, famili-famili dari tumbuhan obat yang ditemui diantaranya yaitu ada Bacillacea, kemudian ada famili Acanthaceae, Piperaceae, kemudian ada Cimarubaceaceae, ada Zingiberaceae, kemudian ada Amarantaceae, dan ada Rubiceae, Lamiaceae, dan yang lainnya, sejumlah 19 famili. Dan perlu diketahui juga bahwasanya kebanyakan masyarakat masih menggunakan tanaman obat dari famili Zingiberaceae, Piperaceae, dan Xanthoroseae. Nah, dari 36 individu tersebut, terdapat beberapa individu yang sama, namun diperoleh dari tempat yang berbeda, diantaranya yaitu ada lidah buaya atau aloe vera yang diperoleh sebanyak 3 tumbuhan, di mana lidah buaya yang terdokumentasi di sini oleh anggota, di mana 2 lidah buaya diperoleh oleh anggota yang melakukan penelitian di bagian barat, dan 1 tumbuhan lidah buaya lainnya diperoleh oleh anggota yang melakukan penelitian di bagian selatan. Kemudian ada pula daun sirih hijau atau piper beetle yang mana ditemui 2 tumbuhan sirih hijau yang terdokumentasi oleh anggota yang melakukan penelitian di bagian barat dan bagian selatan. Tumbuhan kejibeling dan sereh pula didapati 2 individu yang sama, yang mana terdokumentasi oleh anggota yang melakukan penelitian di bagian kuningan di bagian barat dan kuningan bagian selatan. Kemudian berikut ini merupakan jenis-jenis tanaman obat yang ditemukan di Kabupaten Kuningan bagian barat. Yang pertama yaitu ada binahong atau Andredera cordifolia, kemudian ada sambiloto atau Andrographis paniculata, kemudian ada sirih atau piper beetle, ada koalot atau dengan nama ilmiah Brucea javanica, kemudian ada jahe, lidah buaya, jarak cinta, dan bidara Arab dengan nama ilmiah Ziziphus mauritiana. Kemudian selanjutnya, masih di bagian barat, yaitu ditemukan diantaranya ada kejibeling, kemudian serai, kencur, dan ginseng Jawa atau dengan nama ilmiah Talinum paniculatum. Selanjutnya, di sini ada tanaman zodia dengan nama ilmiah Judia sauveolens, kemudian ada kenikir atau Cosmos caudatus, ada binahong atau Andredella cordifolia, kemudian ada selasi, kemudian ada cocor bebek atau sasar bebek, ada bayam duri, rumput mutiara, dan lidah buaya. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya di sini ada tanaman kenikir, di mana manfaat dari tanaman kenikir ini oleh masyarakat itu biasanya digunakan untuk mencegah berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung dan juga kanker. Kemudian digunakan juga untuk mencegah gangguan pencernaan, mencegah penyakit hipertensi, dan juga untuk menurunkan resiko penyakit diabetes, dan dapat pula digunakan untuk mencegah osteoporosis. Nah, kemudian di sini juga ada tanaman binahong.
atau dengan nama ilmiah Andredera cordifolia. Nah, tanaman binahong ini memiliki efektivitas untuk penyembuh luka yang terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus. Cara penyembuhannya itu biasa digunakan dengan membuat ekstrak etanol daun binahong. Kemudian selain itu juga daun binahong dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit wasir, kemudian gangguan sakit kepala, gatal-gatal, kemudian diare, disentri, dan juga sesak nafas. Dan di sini juga ada tanaman rumput mutiara, di mana rumput mutiara ini mengandung senyawa ursolic acid sebagai salah satu metabolit sekundernya, dan sering digunakan sebagai obat tradisional antara lain untuk mengatasi berbagai macam penyakit kanker, seperti halnya kanker leher rahim, kemudian kanker lambung, rektum, nasofaring, dan juga dapat disembuhkan sebagai untuk obat kanker payudara. Oke, next di slide berikutnya. Ada beberapa jenis tanaman yang ditemukan di bagian selatan, yaitu yang pertama ada jahe atau Zingiber officinale, kemudian ada sirih, ada mahkota dewa, dan kumis kucing atau dengan nama ilmiah Orthosiphon aristatus. Selanjutnya di sini ada gagan atau Centella asiatica, kemudian ada sereh, Symbopogon citratus, ada daun wungu atau Graptophyllum pictum, kemudian ada lengkuas dengan nama ilmiah Alpinia galanga, kemudian ada lidah buaya atau aloe vera, ada kecibeling atau Strobilanthes crispus, kemudian ada lempuyang atau Zingiber zerumbet, dan juga ada tanaman mengkudu atau Marinda citrifolia. Dan dua tanaman yang terakhir yaitu ada sirih merah atau Piper ornatum dan tanaman bangle atau Zingiber montatum. Nah, setelah dilakukannya observasi lapangan terkait tanaman obat yang ditemui di Kabupaten Kuningan atau di Taman Nasional Gunung Cermai, dapat diketahui masih banyak masyarakat yang memang belum sadar akan manfaat dari tanaman obat tersebut. Terlebih, masyarakat yang ditemui hanya memiliki pengetahuan sebatas biasanya itu dipakai untuk masak. Jadi mereka hanya tahu bahwa tanaman-tanaman tersebut dapat digunakan sebagai bumbu masakan. Jadi kurang banyak yang mengetahui sebagai tanaman obat. Nah, untuk beberapa jenis tanaman dari famili Zingiberaceae yang padahal masih banyak sekali manfaatnya. Salah satunya dalam bidang kesehatan atau obat-obatan. Namun, banyak pula masyarakat yang menggunakan tanaman obat sebagai alternatif pengobatan dibandingkan mengkonsumsi obat kimia. Beberapa tumbuhan obat yang ditemui masih dimanfaatkan masyarakat, diantaranya yaitu adalah ada mengkudu, kemudian lidah buaya, ginahong, serai, ginseng Jawa, kencur, daun sirih, sereh, lempuyang, kenikir, selasih, dan juga jahe. Nah, hal ini selaras dengan temuan yang mana masih banyak halaman sekitar rumah masyarakat yang masih merawat tumbuhan obat tersebut. Sedangkan beberapa tumbuhan yang sudah jarang sekali ditemui di Kabupaten Kuningan atau di wilayah Taman Nasional Gunung Cermai, itu ada daun wungu atau daun handelem, kemudian ada pegagan, sambiloto, mahkota dewa, dan kumis kucing. Nah, hal ini sebagaimana hanya didapati satu individu yang ditemui pada pengamatan kali ini. Adapun upaya konservasi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian tanaman obat agar terus adanya apotek hidup di masyarakat, yaitu dengan memberikan pemahaman atau edukasi terkait manfaat-manfaat tanaman yang bisa dijadikan sebagai alternatif pengobatan. Kemudian, setelah itu, masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Cermai dihimbau untuk menanam dan merawat minimal satu jenis tanaman obat, sebagai upaya menjaga kelestarian tumbuhan obat untuk masa kini dan juga masa yang akan datang. Nah, dalam hal ini akan lebih baik apabila melibatkan pemerintah atau perangkat desa setempat. Terima kasih kepada pemateri ketiga, Grinta Prihandini, dan kesimpulan dari pengamatan kami yaitu berdasarkan penelitian monitoring keanekaragaman
tumbuhan obat di Kabupaten Kuningan atau Taman Nasional Gunung Ciremai, dapat disimpulkan bahwa manusia atau masyarakat telah lama mengenal fungsi tumbuhan sebagai penghasil obat-obatan dalam upaya menanggulangi masalah kesehatan. Penemuan-penemuan itu bukan berdasarkan perilaku yang rasional, tetapi karena perasaan instinktif dan secara turun-temurun pengetahuan itu dipertahankan dengan penuturan-penuturan secara lisan. Adapun tumbuhan obat yang kita peroleh dalam riset biodiversitas ini adalah tumbuhan obat sejenis sebanyak 36 individu dari 27 spesies tumbuhan obat. Di antaranya adalah binahong, sambiloto, sirih hijau, kualot, jahe, lidah buaya, jarakina, bidara Arab, keji beling, serai, kencur, ginseng Jawa, zodiak, kenikir, selasih, sasar bebek atau cocor bebek, bayam duri, rumput mutiara, mahkota dewa, kumis kucing, bangle, mengkudu, lempuyang, lengkuas, sirih merah, pegagan, dan andelem. Nah, upaya konservasi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian tumbuhan atau sebagai program konservasi nantinya, yakni dengan memberi pemahaman atau edukasi terkait kandungan dan manfaatnya, terlebih dalam hal kesehatan. Dari situ akan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menanam tumbuhan obat minimal di sekitar halaman rumah mereka. Terima kasih. Dicukupkan untuk penyampaian materi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutupan juga, dipersilakan untuk 3 penanya untuk kelompok kami. Mangga yang mau bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Ya. Silakan kepada Muhammad Rizky Samsul Ardi. Ya, terima kasih sebelumnya. Untuk kelompok Anda kan fokus penelitiannya yaitu di lokasi hutan lindung Taman Nasional Gunung Ciremai. Nah, salah satu anggota kelompok Anda itu kemarin kan ada yang mengikuti ke lokasi Karangsong. Lalu, apakah data hasil penelitian tersebut dimasukkan ke hasil penelitian kelompok Anda? Tapi yang saya lihat tadi sepertinya tidak dimasukkan. Nah, itu kenapa tidak dimasukkan? Udah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad Rizky Samsul Ardi. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya. Terima kasih, Mangga Sumiati. Kan di kelompok lain tuh ada tumbuhan yang langka ya, kayak handelom. Nah, itu tuh penyebab dari kelangkaan tumbuhan tersebut tuh apakah karena memang habitatnya tuh tidak sesuai atau memang karena aktivitas dari penduduk Kuningan yang menyebabkan tumbuhan tersebut tuh bisa jadi langka gitu. Faktor apa yang bisa menyebabkan tumbuhan yang ditemukan ada beberapa yang langka atau sudah jarang ditemukan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Sumiati. Satu penanya lagi, dipersilakan. Izin bertanya. Ya, baik semua ya. Kelompok 4 kan fokus pada tanaman obat ya. Jadi kan pemanfaatnya udah ketahuan gitu buat obat. Nah, pertanyaannya gimana sih caranya diidentifikasi? Kalian tuh cara identifikasi dari sekian banyak tuh kalian tahu ini tanaman obat ini bukan gitu. Bagaimana cara kalian mengidentifikasi itu? Baik, terima kasih Maya. Terima kasih untuk para penanya. Sembari kita menyiapkan juga jawabannya, dipersilahkan untuk mungkin teman-teman yang tadi diberikan pertanyaan kelompok-kelompok sebelumnya untuk menjawab pertanyaannya terlebih dahulu, nanti kelompok kami terakhir menjawab pertanyaan teman-teman. Ya, sehubungan dengan akan Jumatan ya, kalau bisa sebelum, ini sebetulnya sudah habis ya waktunya ya. Kalau bisa sampai jam 11 saja ya, barangkali nanti cowok persiapan Jumatan ya. Jadi nanti bisa jawabnya singkat, padat, jelas gitu ya. Silakan berarti ke kelompok 1 ya tadi untuk menjawab. Baik Pak, terima kasih. Jadi di kelompok 1 itu kan ada 3 pertanyaan.
yaitu yang pertama ada pertanyaannya Ade. Nah, dari pertanyaannya Ade itu, sebentar, dari 5 spesies yang kita temukan itu yang paling langka di Kabupaten Cirebon itu spesies yang mana? Jadi spesies yang langka yang ditemukan itu berdasarkan hasil penelitian kami terdapat pisang raja sajen. Nah, kenapa? Karena pisang raja sajen ini kurang banyak yang memanen tuh. Kebanyakannya pisang Saba yang ditemukan di penelitian kami. Nah, untuk karakteristik dari pisang raja sajen ini sendiri yaitu memiliki kulit yang lebih tebal, warna buahnya juga kuning muda, ada juga yang kuning tua dan juga merah daging. Nah, pisang ini bisa dikonsumsi langsung tanpa terlebih dahulu digoreng ataupun direbus maupun dikukus. Dalam hal pengolahan pisang sajen ini bisa dijadikan untuk adat tuh pas kayak misalkan pernikahan bisa dijadikan untuk sajen jenis buahnya dan juga bisa dijadikan keripik pisang. Tapi kurang banyak diminati kalau untuk yang keripik pisang tuh. Jadi intinya mah pisang yang langka di Kabupaten Cirebon tuh jenis pisang raja sajen. Nah, untuk yang pertanyaan kedua itu bagaimana cara memperoleh data dari pemanfaatan masing-masing varietas yang kami amati. Jadi cara memperoleh datanya itu berupa observasi dan juga wawancara pada masyarakat di sekitar. Jadi kami itu tidak hanya menemukan data secara individu, namun ada bantuan dari masyarakat sekitar juga dalam unsur pemanfaatannya. Untuk pertanyaan ketiga dari Umayyah itu apakah ada pemanfaatan tersendiri dari pabrik. Jadi di penelitian kami terutama di Kecamatan Gempol ada salah satu usaha. Jadi usahanya itu pada spesies pisang Saba. Di pisang Saba ini nih bisa dijadiin keripik pisang. Tapi karena emang di Kecamatan Gempol tuh masih usaha kecil, bukan pabrik yang gede, jadi marketingnya tuh masih di toko-toko, bukan ruang lingkup yang gede. Nah, untuk morfologi dari pisang Saba itu sendiri, atau pisang Saba juga bisa dikenal dengan istilah pisang kepok, atau nama ilmiahnya itu adalah Musa paradisiasa. Nah, jenis pisang ini tuh memiliki pelepah daun yang tersusun secara rapat dan juga teratur. Percabangan tanamannya itu bertipe simpodial dengan sistem ujung memanjang dan juga membentuk bunga bagian bawah batangnya juga menggembung berupa umbi yang disebut juga dengan bonggol. Di situ kurang lebihnya. Bagaimana Ade, Vina dan juga Umayyah? Apakah kurang dapat dipahami? Terima kasih pemateri. Terima kasih pemateri atas jawabannya. Terima kasih pemateri atas jawabannya. Baik, sama-sama. Mungkin langsung dialihkan ke presentasi yang kedua. Ya, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Muhammad Rizky Rahmatullah. Pertanyaannya tentang daerah riset sama kupu-kupu itu kan merupakan indikator lingkungan. Untuk yang daerah dulu, jadi lokasi riset daerah ini dibagi 4 sesuai dengan tempat tinggal kelompok kami. Ada di Desa Duku Puntang, di Kecamatan Duku Puntang, kemudian ada di Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, kemudian ada di Desa Bode, Kecamatan Weru, dan di Kelurahan Sumber. Nah, kemudian untuk Rizky, pertanyaan yang keduanya itu kan, kupu-kupu itu merupakan indikator penting dalam menentukan kualitas lingkungan.
Nah, terus kenapa programnya itu dengan menanam bunga? Nah, jadi kan kalau misalnya di suatu lingkungan itu spesies kupu-kupunya ini banyak, maka lingkungan tersebut tuh masih terjaga, kayak masih banyak sumber daya alam sebagai habitat kupu-kupu tersebut. Nah, cuman kan sekarang ini kayak banyak pembangunan, terus juga masyarakat itu di daerah Kabupaten Cirebon sendiri, di daerah saya sendiri itu jarang yang menanam bunga. Jadi mungkin spesies kupu-kupu tersebut tuh sedikit agak jarang sih. Jadi program konservasinya itu makanya menanam bunga supaya untuk menjaga habitat kupu-kupu tersebut. Itu gimana? Paham nggak, Rizky? Ya, paham. Pertanyaan Syahid juga sama ya, tentang lokasi risetnya tadi udah dijelasin juga. Kemudian untuk pertanyaan Agisna, kendala atau hambatan selama riset. Jadi karena serangga ini kan merupakan hewan yang aktif bergerak, jadi mungkin kendalanya itu tuh kayak untuk mendokumentasikan dan menangkapnya itu tuh emang cukup susah dalam menangkap dan mendokumentasikannya. Jadi emang harus lebih sabar aja. Terus apakah ada spesies yang berbahaya atau enggak? Kebetulan di kelompok kami itu enggak ada spesies yang berbahaya. Paling cuman ada yang kayak kumbang. Kumbangnya itu tuh mengeluarkan bau. Jadi mungkin itu aja sih. Jadi mengganggu gitu baunya. Kalau untuk spesies yang berbahaya itu tidak ada. Terima kasih. Apakah bisa dipahami? Biasanya. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Dilanjut ke kelompok berikutnya. Terima kasih. Tadi untuk pertanyaan, karena mungkin waktunya sudah habis ya, jadi dijawab sesingkat mungkin. Untuk pertanyaan pertama, Muhammad Rizky Samsul Ardi, terkait penemuan yang ditemukan di Karangsong, kan fokus kita itu kan monitoring tanaman obat di Kabupaten Kuningan dalam kurung TNGC. Nah, untuk Karangsong itu tidak termasuk ke dalam TNGC, jadi tidak bisa dimasukkan ke penelitian kami. Nah, mungkin bisa dimasukkan ke inaturalis, tapi tidak masuk ke dalam penelitian kami. Itu bisa dipahami, Rizky Samsul Ardi? Bisa, tapi kan kata Bapak kalau misalkan memang ikut ke Karangsong, jika memang didapatkan hasil penelitian di sana, lebih baik ditambahkan gitu. Ya, mungkin bisa ditambahkan di inaturalis, tapi kalau untuk nanti di artikel atau di hasil pengamatan kami, itu nanti jadinya gimana lokasinya? Itu kan Karangsong itu kan di Indramayu. Sedangkan TNGC sendiri itu Kuningan, Majalengka, dan Cirebon. Untuk Karangsong itu ya, yang kelompok ini sebetulnya hanya menambahkan data di inaturalis saja, bukan harus diinkludkan dalam risetnya, menginput datanya saja. Iya Pak, kalau menginput datanya baik Pak, segera ke inaturalis. Bisa dipahami Samsil? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan bagaimana cara mengidentifikasi tanaman obat dari sekian banyak manfaatnya? Kalau nggak salah pertanyaannya dari Umayyah, jawaban dari kelompok kami yaitu kegiatan identifikasi ini diawali dengan melakukan wawancara singkat dengan para penduduk setempat yang memang punya pengetahuan tanaman obat apa saja yang tumbuh di sekitar rumahnya. Kemudian dilanjut dengan mencari beberapa teori pendukung dari studi literatur untuk meng-cross-check apakah benar itu tanaman obat atau bukan. Bagaimana Umayyah? Apa bisa dipahami? Baik, bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir yaitu pertanyaan dari Sumiati terkait Handelium
salah satu tanaman yang sudah mulai langka. Memang benar Handelem sudah mulai langka. Yaitu kenapa bisa begitu? Sejauh ini yang saya pahami kurangnya pemahaman masyarakat terkait manfaatnya dari daun Handelem itu sendiri. Bahkan Handelem yang kami temui itu tidak terawat dan memang sudah bukan tidak jelas ya, jadi kayak daunnya sudah dimakan ulat, sudah banyak sekali makan ulat gitu. Dan ranting-rantingnya sudah tidak jelas lah intinya, tapi kami dapat gambar yang cukup bagus. Kemudian padahal daun Handelem tersebut itu sangat ampuh dalam mengobati penyakit ambil yang salah satu keampuhan daun Handelem itu. Begitu, Sumiati, apa bisa dipahami? Baik, terima kasih Ain. Itu kan boleh ini nggak nanya lagi nggak terkait jawaban yang tadi? Tadi kan Ain kan ngejelasin ya, pas ditemuin tuh emang kondisinya kan udah rusak gitu kan ya. Nah pas kalian memotret tuh, itu kan emang kondisinya kan kayak gitu ya. Nah abis kalian motret tuh, upayanya kalian tuh ngelihat tanaman yang kayak gitu tuh apa? Cuma dipotret aja terus udah nyari spesies yang langka lagi? Apa emang ada upaya pemahaman ke masyarakat langsung ya pas penelitiannya kalian tuh? Ya, baik, terima kasih Sumiati. Kebetulan kan itu kan nanya sama nenek tua yang di situ. Iya itu daun Handelem katanya. Terus kami juga memberikan pemahaman terkait daun Handelem itu sebenarnya daun obat, bisa dipakai ini. Itu terkait ke masyarakat yang kami temui. Karena itu kan namanya di perumahan, bukan perumahan, jadi di halaman sekitar rumah seseorang. Jadi kami harus bertemu dulu dengan yang pemilik itu untuk memfoto. Begitu. Bisa dipahami, Sumiati? Baik, terima kasih Ayan untuk penjelasannya. Baik, dicukupkan untuk pertanyaan dan jawaban yang disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi ke Bapak. Sudah ini? Sudah? Sudah, Pak. Baik, terima kasih ya. Kasih aplaus untuk semua kelompok ya yang hari ini presentasi ya. Luar biasa sekali ya, semuanya bagus-bagus ya. Bapak langsung saja karena waktunya mepet. Pertama ini ada beberapa saran. Pertama untuk kelompok pisang ya. Tadi itu hanya nemu 5 ya, 5 varietas ya. Halo pisang. 5 varietas ya. Iya, Ella Pak. ya, Ella. Iya, Ella, Pak. hanya nemu 5 varietas atau sengaja dibatasi 5 varietas? Halo? Nggak dibatasi sih, Pak. Nggak dibatasi, iya, Pak. Nggak dibatasi, tapi cuma nemu 5? Iya, cuma nemu 5 spesies. Spesies atau varietas itu? Kalau spesies, nanti ada varietasnya. Ini Bapak juga sambil observasi ya. Di lingkungan Bapak aja ini nemu pisang kepok ada, pisang nangka tuh yang suka bikin goreng pisang gitu ya. Kemudian Ambon, pisang klutuk ya. Kemudian muli ya, pisang mas tadi ya. Ada 5 tuh, udah 5 ini ya, 5 varietas. Nah, kayaknya lebih deh ya kalau satu apa tadi, satu kecamatan, kabupaten.
Halo, satu kecamatan kabupaten. Satu kabupaten. Nah, nanti mungkin dispesifikkan saja ya kalau terlalu luas ya. Tidak representatif datanya kalau hanya nemu 5 gitu ya. Mungkin satu desa mungkin iya satu desa 5 gitu ya. Atau satu kecamatan juga kayaknya banyak gitu ya. Nah, mungkin kalau masih ada waktu ya diperbanyak lagi supaya nanti layak dijadikan jurnal. Kalau hanya satu kabupaten nemu 5 varietas terlalu sedikit datanya defisien ya. Jadi tidak layak nanti untuk diangkat ke jurnal ya, hanya penemuan biasa. Dan tadi yang memang ditemukan sudah langka itu original ya, datanya original, memang itu ditemukan langka gitu ya. Tapi jumlahnya ini terlalu sedikit kalau menurut Bapak ya. Nah, nanti kalau bisa dipetakan, misalkan gini, di desa taruh desa Palasa misalkan daerah Bapak ya. Di desa Palasa ditemukan 10 varietas. Dan individunya ada berapa? Varietas pisang muli misalkan ada 100 misalkan. Kalau bisa ya, kalau sampai bisa di di data juga individunya berapa. Kalau tidak nggak apa-apa, berarti ada desa A ada 5 varietas, misalkan desa B ditemukan 10 varietas. Nah, nanti tiap desa itu bisa dirinci. Varietas muli adalah yang paling banyak ditanam misalkan. Berarti nanti banyak gitu ya, belum langka itu ya, belum langka. Kalau varietasnya ada yang termasuk dilindungi, berarti nanti dilindungi undang-undang nomor sekian misalkan. Nah, kalau misalkan di desa A misalkan sulit sekali nemu varietas tadi pisang apa gitu, berarti langka desa. Nah, kalau di satu kecamatan sudah ditemukan langka kecamatan ya. Kalau banyak tidak langka ya. Kalau misalkan sudah ada yang dilindungi undang-undang atau misalkan IUCN gitu ya. Nah, nanti ditambahkan peta observasinya ya, peta observasinya. Nanti Bapak perlihatkan contohnya seperti apa peta observasinya ya. Kemudian kan kita HCSP itu online dan offline ya. Jadi tidak harus data yang kita peroleh saja dari lapangan. Selama masuk kajian kita, misalkan di Inaturalis ada penelitian orang lain atau hasil observasi kelompok lain atau dari kelas lain atau dari masyarakat umum, boleh kita pakai. Jadi misalkan nanti searching ya banana atau pisang ya. Oh, ternyata di tempat penelitian yang kita masih cakupan penelitian kita misalkan ada varietas pisang A, B, C, D, itu gak apa-apa masukkan ya. Gak apa-apa masukkan ya. Jadi misalkan ditemukan varietas pisang klutuk ya di kecamatan A. Oh, kecamatan A itu masih wilayah penelitian kita dan oleh kita belum termasuk. Nah, itu nanti bisa dimasukkan dari data Inaturalis ya. Jadi untuk memperbanyak datanya, tidak hanya yang kita observasi lapangan, tetapi bisa menambahkan dari Inaturalis. Inaturalisnya tidak mesti yang proyek kita saja. Nanti tinggal ditentukan wilayah koordinatnya, misalkan Cirebon ya, nanti set ya akan muncul data-data yang di-upload dari Cirebon gitu ya. Nah, berikutnya untuk kelompok serangga ya, tadi ditemukan 41 itu individu atau spesies? Serangga individu ya. Nah, ditemukan 41 individu ya. Nah, berapa spesies? Berapa spesies? Spesiesnya ada 22 spesies. 22 spesies. Oke ya, jadi nanti bisa menyajikan datanya seperti ini. Nah, kalau bisa sampai dihitung. Jadi ini Bapak hanya ini ke kupu-kupu ya di perkebunan. Ini dapat 175 sampai 92, banyak ini individunya ya. Nah, ini dari satu kebun apalagi satu kecamatan ya. Nah, jadi nanti bisa misalkan familinya Nyimpalidae ya. Ini genusnya apa, spesiesnya apa. Misalkan ditemukan karena Bapak pakainya kebun ya, 2 kebun ya. Nanti kamu misalkan nemu 5
Nah, ditemukan 5 ya, ditemukan berapa gitu ya. Kalau bisa sampai dihitung spesiesnya ya. Kalau tidak nggak apa-apa, misalkan tidak dihitung tapi nanti familinya apa, genusnya apa, spesiesnya apa ya. Ada berapa yang ditemukan gitu ya. Kalau bisa sampai dihitung seperti ini ya. Yang pisang juga sama tadi ya, kalau ketemu misalkan berapa jumlahnya bisa dihitung di sini. Kemudian nanti dibuat petanya, oh ya nanti nah foto-fotonya mungkin seperti ini ya, nanti dimasukkan juga. Oke, ini contoh yang lainnya. Muncul belum? Sudah ya? Sudah muncul belum? Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Oke, Sudah, ya. Pak. Nah, jadi bisa seperti ini tadi yang serangga ya. Ordonya Coleoptera, familinya ini, spesiesnya ini ya. Nah, nggak apa-apa nggak dihitung, tapi nanti ini banyak tuh Bapak ini dengan mahasiswa juga, mahasiswa suruh foto, Bapak yang membantu mengidentifikasi. Ini dari 2 kampus sih, dari Unmas sama IAIN. Nah, mahasiswa yang ngirim foto ya, Pak, gambar ini apa namanya? Nah, ini dapat banyak ini ya. Nah, boleh seperti ini. Kalau bisa sampai individunya dihitung berapa, gitu ya. Kemudian nanti dibuat, nah ini buktinya ya. Nanti dibuat petanya seperti ini. Nah, misalkan tadi yang pisang ya. Nanti bisa dari Google Map ya, misalkan. Nah, ini 14 partisipan. Ini orang yang observasi ini maksudnya ya. Misalkan wilayah penelitiannya Majalengka, desa ini, desa ini, desa ini. Itu nanti ngambil dari iNaturalis. Di iNaturalis sudah terpetakan. Ya, sudah terpetakan. Kalau Bapak ini ngambilnya dari Google Map ya. Nah, nanti misalkan desa ini ditemukan 16 kupu-kupu spesies apa. Desa ini ditemukan sekian atau langsung aja ditemukan misalkan spesies kupu-kupu spesiesnya apa ya. Kemudian ditemukan kadal, ditemukan apa gitu ya. Di iNaturalis sebenarnya sudah terpetakan ya. Sama yang serangga juga, supaya lebih banyak, silakan ditambah dari data yang ada di iNaturalis. Selama masih cakupan penelitian kita boleh dipakai ya. Kelompok obat sudah bagus ya, tinggal ditambah lagi. Dan tadi kalau misalkan itu penelitiannya satu desa atau satu ini boleh dipersempit saja, tidak satu kabupaten ya. Mungkin misalkan desa A atau desa B atau kecamatan A ya. Nah, contohnya sudah Bapak share di grup ya. Kemudian ini termasuk juga menurut Bapak banyak ditemukan tanaman suruhan, coba cari ya. Atau pacar Cina atau Cina ya apa ya. Tanaman suruhan itu di pinggir-pinggir rumah banyak, itu tanaman obat juga. Kemudian sukun itu obat jantung ya, daunnya. Kelor apalagi ya. Nah, jadi silakan nanti ditambahkan lagi. Termasuk tadi Bapak sharekan contoh jurnal yang dari Uniko yang kebetulan penelitiannya juga berdekatan dengan kita ya, dengan observasinya di Gunung Ciremai ya. Dan bisa ditambah dari iNaturalis. Nah, selama tadi ya, selama datanya itu masih dalam cakupan wilayah penelitian kita, boleh dipakai. Nah, misalkan di iNaturalis ditemukan misalkan macam-macam anggrek misalkan ya, dan itu masih masuk wilayah kita, atau macam-macam pisang ya, varietas pisang masuk wilayah penelitian kita, itu boleh dipakai ya. Nah, ini juga yang mangga ini Bapak menemukan mangga manis, golek apa dan sebagainya, ini gampang ya, lebih gampang kayaknya kalau yang mangga lebih banyak gitu ya. Ada pertanyaan dulu sebelum Bapak tutup? Singkat saja kalau ada pertanyaan, boleh. Bisa dipahami ya yang harus ditambahkan ya. Masih ada waktu, Bapak perpanjang mungkin untuk laporan sampai minggu depan ya. Sambil proses artikel yang sudah selesai artikelnya ya, sebelum diupload bisa konsultasi ke Bapak. Nanti yang bagus Bapak akan rekomendasikan dipublikasikan di jurnal nasional ya. Kalau lebih bagus lagi nanti Bapak lihat dulu di pembahasan lain-lainnya. Nanti kita akan coba untuk di jurnal internasional atau di seminar internasional ya. Belum ada gitu ya. Mungkin nanti kamu jadi orang pertama
yang jurnalnya dipublish di jurnal internasional atau proceeding internasional ya. Mahasiswa semester 5 lagi, wah ini keren ya. Nanti kalau kamu S2 wawancara beasiswa itu nilai plus, kamu sudah punya publikasi internasional atau sudah punya publikasi nasional terakreditasi ya. Itu nilai plus ketika nanti wawancara beasiswa ya. Karena sekarang harus sudah punya riset ya, harus sudah punya penelitian ya. Nanti laporan jadi kelompok saja, kemudian pembahasan dan lain-lain untuk di jurnal silahkan dibedakan ya. Jadi jangan plek dari laporan semua pindah ke jurnal. Silahkan setiap orang harus dibedakan. Entah di latar belakangnya seperti apa, entah di penyajian tabelnya, di penyajian gambarnya, di pembahasan dan lain, pokoknya harus beda. Jangan plek walaupun dari laporan yang sama, setiap orang harus dibedakan ya. Nanti silakan yang sudah selesai jurnalnya boleh konsultasi dulu ke Bapak, kirim ke email atau ke WA, ke email saja mungkin ya. Nanti akan Bapak cek dulu apa kekurangan kelebihannya supaya nanti bisa diperbaiki ya. Yang recommended ya nanti akan Bapak coba bantu untuk bisa publikasi ya. Minimal di jurnal nasional lah, minimal di jurnal nasional ya. Terkait biaya nanti kita bisa lah, misalkan kalau Bapak rezekinya ada ya. Karena untuk publikasi itu rata-rata ya kisaran 1 juta, ada yang 2 juta gitu ya. Untuk biaya publikasinya. Nanti kita sama-sama lah ya bantu gitu ya untuk publikasinya. Silakan ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada mohon ini dulu buka kameranya Bapak fotokan dulu ya buat presensi hari ini ya. Hari ini kelompok yang 3 ini sudah baik ya. Minggu depan yang berikutnya Bapak harapkan akan lebih baik lagi. Sudah keren-keren ini ya, baru semester 5 loh ya. Semester 7 belum tentu bisa bikin artikel ya. Oke, ini baru yang satu ya. Penilaiannya jangan lupa ya. Penilaiannya jangan lupa yang tadi diisi oleh perwakilan saja ya. Jadi kelompok 1 tampil berarti nanti kelompok 2 dan seterusnya menilai. Kelompok 2 tampil, kelompok yang lainnya menilai seperti itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon